Ya itu kan kita nggak tahu, pribadi lepas pribadinya kan bisa berkomunikasi. Saya nggak tahu apakah Ayus sama Nisa chat-chatan, itu kan kita nggak tahu sebenarnya sedetail itu kita nggak tahu. Yang pasti di lokasi seperti yang dilihat masa sekarang gitu kan. Dan gegara rame rumor akhirnya flashback ya, termasuk saya jadi flashback juga gitu kan. Oh, couple, langsung ingetin, iya sih couple. Nah cuma bedanya saya saat itu berpikirnya, ya memang ini salah satu cara membranding kan. Sebab memang di video-video sebelumnya mereka berdua. Gitu aja sih. Pribadi di saat saya di sana saya nggak tahu kalau dia udah berhubungan. Gitu. Yang saya tahu apapun yang dilakukan dengan aktivitasnya seperti yang beredar-beredar lah. Banyak foto video-video lama yang sekarang jadi muncul kan. Saat ini udah keberapa hari kan. Nah, itu yang saya lihat sebatas hubungan profesionalitas kerja antara seorang 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 leader dengan seorang ikonnya kan. Apalagi seorang Nisa umur masih labil, harus banyak dibimbing, harus banyak dinasehati biar nggak salah jalan dan lain-lain gitu. Jadi saya melihatnya sisi yang justru malah sisi yang positif karena membimbing dan melakukan aktivitas yang sifatnya profesional antara kapten dengan yang dipimpin. Seperti itu, nggak ada pikiran macam-macam. Hal itu pun dilakukan untuk kita-kita juga kok. Kayak gitu. Nah, berarti abang sendiri tahu nggak bang mengenai adanya mereka ternyata bisa dibilang pacaran lah gitu. Dan Oke. ini udah berangsur, kabarnya udah berangsur lama, bahkan 2 tahun. Kalau dari dulu sih nggak tahu. Mungkin Mas Ardi pernah dengar kali. Enggak sih. Siapa tahu Nisa curhat sama Ardi. Enggak sih kalau itu. Ya enggak apa? Enggak pernah kelihatan belaganya gitu, Be. Maksudnya secara ini tuh. Ya kita tahu lah kalau emang ada sesuatu yang spesial gitu kan ya di satu grup lagi kan. Oke. Ya enggak terlihat memang kita tuh kalau nah Sabian tuh rame-rame orangnya dan baik-baik semua. Ketika kita perform kemana gitu kan, perform keluar kota selalu bareng-bareng dan ya intinya Sabian tuh happy gitu. Semasa saya di sana tuh happy semua, nggak ada yang aneh gitu dengan apa sikap, misalkan sikap Ayus ke Nisa, nggak. Jadi semua normal, berjalan normal, fine fine aja gitu. Abang sendiri, maaf, hengkang dari grup itu alasannya apa bang? Artinya kan pasti ini kabarnya nggak cuma berdua abang, bahkan backing vokalnya pun ikut cabut segala macam. Apa karena memang merasa ada tidak kenyamanan di situ gitu, atau mungkin ada hal yang memang ya itu membuat akhirnya kalian cabut dari grup itu Ya, gitu? paham. Apa bang? Secara pribadi saya cenderung lebih ke tidak sama pandang lah. Berbeda pandangan gitu antara saya dan teman-teman yang ada di Sabian. Dengan Bang Ayus misalnya saya beda pandang. Jadi daripada saya terus bersikeras, berdebat sementara teman-teman harus konsentrasi berkarya, ya udah sebaiknya saya mundur aja. Dan saya saat itu nggak kepikiran akan ada teman-teman juga yang lain yang ikut mundur. Ternyata Mas Ardi juga ikut mundur, Anissa Rahman juga ikut mundur. Nah masing-masing punya cerita yang berbeda. Kalau Mas Ardi kenapa? Ya kalau ini sih sebenarnya berbeda visi misi aja sih sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Dan memang aku beranggapan sih memang kayaknya untuk kerja bareng enggak gitu kayaknya deh. Kerja bareng enggak, mungkin lebih cocok berteman. Oke. Dan sampai sekarang pun masih hubungan baik sama anak Sabian gitu kan. Kadang via DM, via WA gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Tapi kan pasti kan ada something di situ gitu. Kenapa abang lebih milih cocok jadi teman aja gitu? Berarti kan ada sesuatu yang memang di dalam grup itu ada yang mungkin nggak sehat atau seperti apa, Oke. hal pekerjaan apa sih bang bisa di? Tapi nggak sehatnya nggak yang berhubungan sama yang saat ini beredar rumornya, gitu. Nggak sehatnya cuma masalah cara pandang aja. Contoh kayak misalkan, saya kan musisi gitu kan. Ketika saya berada di satu grup, ya ngegrup dong, aktivitasnya ngegrup gitu. Cara untuk aktivitas workshop, bentuk musiknya dan lain-lain itu nggak ada. Lagu lah gitu kali ya. Ya, oke. Kan juga nggak mesti harus nyiptakan lagu, paling tidak sharing dulu, obrolan. Layaknya grup gimana sih? Duduk bareng, nah itu yang nggak ada. Jadi apa fungsi saya gitu kan di situ kan?
Itu makanya sepertinya saya harus memperbaiki dulu kali di luar supaya bisa tahu fungsinya gitu. Ya udah saya pilih di luar aja. Jiwa seninya yang ngajakin keluar gitu. Gitu. Ada rasa mungkin bisa dibilang kecemburuan sosial nggak sih bang, mengingat kan jelas ini yang memang dilihat sama publik perannya Oke. panggilannya nih, Iya. Nisa Sabiannya gitu sama Ayusnya kayak gitu. Apakah mungkin abang ngerasa dan teman-teman yang cabut ini kayaknya lebih dispesialin nih si Nisa ketimbang teman-teman yang lain atau gimana? Oke. Atau gimana? Jadi, Kalau merasa di spesial sih spesial ya? enggak sih, maksudnya kalau ngomong Ayu sendiri tuh orangnya kan ini perhatian ya sama personil lainnya gitu ya, care gitu kan, suka ingetin, apalagi kan waktu itu kan jobnya kan banyak Sabian tuh kan, jaga kesehatan kawan-kawan gitu kan, karena kita nih bakal gini-gini iya, bakal baper banyak diingetin gitu. nggak, jadi pokoknya intinya nggak ada sih, nggak ada cemburuan sosial, karena memang kalau misalkan karena aku kalau dari sisi saya sih memang kan yang di branding dari awal kan Nisa sama Ajis kan, Oke. dari video awal YouTube tuh kan apa Habib Al-Kobi ya, nah itu tuh jadi nggak, apalagi saya adisional gitu kan, nggak ada kayak kecemburuan sosial, nggak ada. Oke. Kan ini juga yang jadi salfok sekarang, artinya netizen banyak yang menilai bahkan sedetil itu, bahkan yang baru-baru muncul ini yang bajunya kembar Oh, couple. kayak gitu, Yeah. sedangkan yang lain enggak. Ini gimana? Mas? Tentang baju couple, saya saat itu ya diinformasi Di grup misalnya. dia nggak sebut namanya, terus TB baju hitam, Nisa baju merah, Ayus baju merah, nggak pernah kayak gitu. Ya tulisannya seragam aja, dominan putih ya gitu. Ya udah kita datang pakai baju putih gitu. Tentang akhirnya mereka berdua berbeda itu kita nggak tahu gitu. Dan kalau udah main mah mana kepikiran couple enggak. Tapi memang kalau menurut aku nih ya, kalau memang dia beda ya wajar karena dia terbranding udah gitu. Ya Sih mungkin seperti itu. tujuan pembedanya mungkin branding karena dari lagu Maulana, Maulana Ya, nggak Sikol kali. Ya Sikol Ya Mustafa. itu udah berdua. Ya Habib Al-Kolbi. Beberapa lagu pertamanya itu Berdua emang ya? berdua terus videonya. Jadi ya sebatas wajar sih sebenarnya. Oke. Wajar. Berarti bukan karena memang adanya mungkin di situ ya mereka dua ini justru yang punya sesuatu yang spesial gitu maksudnya untuk apa ya namanya diakui kalau dia punya hubungan atau gimana gitu. Oke. Kayak orang pacaran kan gitu. Iya. Couple-couplean tuh. Kayak bini aneh aja couple dong kalau kondangan asik. Gimana? Ya itu kan kita nggak tahu, lepas pribadinya kan bisa berkomunikasi. Saya nggak tahu apakah Ayus sama Nisa chat-chatan itu kan kita nggak tahu sebenarnya, sedetail itu kita nggak tahu. Yang pasti di lokasi seperti yang dilihat masa sekarang gitu kan, dan gegara rame rumor, akhirnya flashback ya, termasuk saya jadi flashback juga gitu. Oh couple, langsung ingetin iya sih couple. Nah cuma bedanya saya saat itu berpikirnya ya memang ini salah satu cara membranding kan, sebab memang di video-video sebelumnya mereka berdua gitu aja sih. Iya. Nah, abang nggak ngerasa sebagai satu tim yang memang artinya artinya sama rata kan gitu, malah kayak ngerasa gua kayak bukan bagian dari dia nih, harusnya kan bajunya samaan juga dong, yang ini kan secara grup gitu. Oke. Ada rasa itu gak di? Kalau di aku ya, Ah. aku sih nggak apa ya, intinya kan aku kan sebagai additional di Sabian gitu kan dipercayai gitu kan, dipercayai buat bermain drum gitu kan, bermain drum, dan ya udah aku berfokus kerja aja gitu, dan hal-hal seperti itu sih nggak pernah Ya. diperhatiin gitu aja sih kalau aku nih dari sisi aku sendiri gitu. Oke. Jadi nggak pernah sampai sedetail itu, ini jangan-jangan enggak sih. Iya betul Mas Ardi, betul. Nggak pernah sampai yang detail gitu. Kalau di posisi itu nggak gitu. Soalnya apa ya, dari hotel tuh udah crowded sebenarnya ya. Kalau masa hikmat kita di sana tuh kan ya, Siapa hotel masa tuh ya Kita lulus duluan ya. maksudnya Cerdas. di hotel itu udah orang tuh ada yang ngantri minta foto gitu kan, dan mungkin karena kan Nisa kan kecil gitu kan, Nisa tuh kecil kan, jadi akhirnya kita sebagai abang-abangnya ini ya gimana nih cara jaga Nisa gitu biar gak jadi petik gitu sih di grup dengan banyak orang gitu, misalkan kayak gitu. Udah Gitu nggak aja fokus sih. tuh sama yang gitu-gitu, udah nggak fokus. Bener-bener yuk, Udah nggak fokus. ya paling kita di lift tuh janjian gimana ntar ya, Ya di lift ya kalau jalan bareng. bareng semua Nggak ada seru. ngebedain. Nggak ada yang bedain. Addisional
duluan ya, ini enggak. Bahkan sampai servis kamar hotel pun sama, hotel kan gak enak tuh, hotel yang bener. Kamar hotel pun sama, kita nggak ada yang VVIP, nggak sama rata, VVIP semua gitu. Iya. Nah ini ada kabar gue bicara masalah hotel yang dia katanya, ya lu mungkin tahu juga yang Anissa sama Ayus lebih sering memesan apa hotel yang kok ada connecting roomnya. Oke. Itu Terbaru. tanggapannya gimana? Itu kan seolah-olah riders ya. Iya. Berarti seolah riders, saya nggak membenarkan itu. Benar. Artinya buktinya kita nggak setiap tinggal di hotel yang ada connecting room kok. Dan tidak semua hotel ada connecting room kan. Ada yang hotel ya, kalau daerah-daerah kita ke bagian hotel yang nggak ada pilihan, suka nggak mau itu hotel itu. Iya gitu. Ya kita masa mau request tetap yang minta kayak daerah Sebatik misalnya, daerah yang jauh banget gitu. Hotel yang ala kadar aja di sana udah paling bagus gitu. Ya kita nggak bisa request macam-macam. Jadi yang terkesan pesanan itu menurut saya kan masuk riders dan tidak ada riders seperti itu. Iya. Ya nggak tahu ya, orang yang berkesaksian itu belum bisa dikatakan benar kalau itu ya. Belum bisa dikatakan benar. Saya sadar betul gitu, nggak kayak gitu. Ya sama-sama aja gitu. Semua Saya pernah ngalamin kok, samping kamar saya, kamarnya Nisa. Saya pernah ngalamin kayak gitu. Enggak yang Nisa harus di sini ya. Terus TB di sini, Ardi di dapur gitu. Enggak gitu. Belum benar itu, belum bisa dibenarkan. Iya, benar. Berarti bisa dibilang berita itu hoax, Bang. Hoax. Apalagi tidak menyebutkan nama siapa yang menyampaikan kan. Nah, itu kan Gitu. perlu cari sumbernya dulu gitu. Ya, mungkin dia nggak enak juga identitas kan. Ya, saya belum bisa membenarkan itu. Belum bisa membenarkan itu. Tapi nyatanya gimana? Artinya yang memang abang lihat berdua saat gabung di Sabian itu ada nggak sih bang, abang mungkin merasa ada kayak peka gitu bahwa ini kayaknya Nisa sama si Ayus ini Ada punya hubungan. suatu hubungan deh gitu. Mungkin ada hal yang mungkin ganjal gitu, kayak layaknya orang tiba-tiba mungkin dia ngobrol berdua atau apa, atau mungkin lebih sering curhat berdua bareng gitu di saat lagi nggak perform atau gimana gitu. Enggak ada. Enggak, di luar perform enggak ada. Kalaupun dia ada komunikasi berdua itu saatnya lagi kita mau naik panggung. Biasanya di briefing ya. Iya, briefing. Ya nanti Gitu-gitu. kita sebelum naik kan, kalau Sabian tuh sering medley kan. Iya, Dan medley. Sabian tidak menggunakan sequencer. Iya, benar. Sabian tuh musik live gitu. Yang kalau salah berantakan. Jadi benar-benar yang harus ini Benar-benar di konsep di atas panggung. benar-benar di konsep untuk mempersiapkan bagaimana di atas panggung. Oke, bang, yang baru lagi adalah Ayus sama Nisa punya sapaan ayah Umi itu Ya, itu sih rame sekarang aja. Iya. itu gimana? Umi berlaku untuk semua kok. Kita semua manggil dia Umi. Malah saya nggak pernah dengar ada abi-abi. Ayah. Ayah, Ayah. Oh ayah nggak tahu. Nisa Enggak, dia manggil manggil Ayus, ayah. Nisa manggil Ayus Bang Ayus kok. Bang Ayus. Nggak tahu, mungkin gua nggak pernah lihat video-videonya. Tapi seumum yang gua dengar aja kalau kita lagi kumpul Bang Ayus, Bang Ayus. Nggak pernah kelepasan yang ayah gitu. Enggak sih, aneh nggak. Berarti sapaan Umi itu memang berlaku untuk siapapun. Iya, sapaan Umi kita semua manggil Nisa Umi gitu. Ya gitu. Bahkan fans-fansnya manggilnya Umi semua. Oke. Enggak. Saat ini mungkin komunikasi abang dengan Ayus atau mungkin Nisa sejauh ini masih ada hubungan komunikasi atau gimana pasca Setelah ramai ini tidak. Pengen rasanya komunikasi tapi mungkin waktunya belum tepat. Ya nantilah kalau udah agak santai, ya nggak tahu dia mau atau tidak gitu, baca atau balas atau enggak gitu. Ya coba komunikasi ya buat ngobrol gitu, tapi waktunya belum tepat kalau sekarang. Tapi abang sempat mungkin pasca berita ini beredar, abang langsung sebagai Enggak. mungkin Enggak. atau apa menanyakan langsung? Enggak nanya gitu ke Ayus, ke Nisa gitu, dan kawan-kawan Sabian tidak. Kalaupun saya nanya juga kayaknya belum tentu dia gubris gitu, dalam keadaan kayak gini. Aduh, saya cuma ngerasain pasti dia pusing, pasti mereka nih stres gitu loh. Terlepas benar tidaknya berita kan, yang bersangkutan pasti kan stres banget. Muncul lagi statement Nova kan, adiknya Ayu sendiri gitu. Dan saya kenal Nova, memang benar gitu, adiknya. Makin stres pasti keadaan gitu. Ya pasti kalaupun saya tanya nggak akan terjawab.
Berarti abang nggak tahu nih kalau 2 tahun ke belakang mereka. Nggak tahu beneran. Beneran nggak tahu. Nggak tahu kalau dia ada hubungan pacaran, apalagi sama nggak ngeh. Nggak ada yang identik juga sih. Tapi sempet kaget bang, artinya yang membenarkan bukan orang-orang pihak luar, justru dari keluarga sendiri. Ah, iyalah kaget, kalau itu kaget, jelas kagetnya kalau itu. Ya Allah kok gitu. Ya aneh bilang kaget dan kesel, 2K udah. Bang TB 2K, kaget kesel. Udah gitu aja. Ya beberapa wartawan kemarin saya tanya, saya udah bilang kok tentang itu. Ya karena pada akhirnya cuma bingung aja, sayang aja. Mungkin istrinya Ayus atau mungkin keluarga sempat ngobrol ke abang, curhat gitu Nggak. masalah ini atau apa? Enggak sih, Enggak ya. enggak. Masya Allah Riri, Masya Allah. Ya kayak berita yang beredar kan, Riri kan menahan selama 2 tahun selama ini kan. Itu tandanya dia tidak menyebarkan kepada siapapun gitu, berarti dia menyimpan untuk dirinya sendiri. Dan itu nggak sebar ke abang juga mungkin? Enggak. Sampai akhirnya dia gugat cerai itu kan baru ini kan. Berarti setahun ke belakang nih terdekat nih. Nah di setahun ke belakang ini saya Mardi udah nggak di Sabian. Kita nggak tahu nih ada hal besar apa yang terjadi di antara mereka. Sampai kok Riri akhirnya menggugat perceraian. Gitu. Itunya saya nggak tahu. Tapi sebagai sahabat abang berdua yang pernah kerja bareng, terus menyayangkan nggak sih bang dalam hal ini gitu? Oke. Ardi dulu. Ardi gimana? Ya sangat menyayangkan gitu kan. Maksudnya kan tahu dari perjuangan Sabian kan dari awal gitu kan, dari nol. TB lah yang tahu banget gitu kan. Kalau saya kan memang dulu awalnya kemarin sempat, tapi berapa tahun ya gabung di Sabian lagi tuh beberapa tahun setelah Sabian mau jadi gitu kan. Tapi perjuangan sih ya sayang gitu kan dengan perjuangan yang dilakukan berapa tahun sih Pi? Dari 2014 ya kalau nggak salah Sabian tuh ya. Ya kan berarti lama Mas berarti kan perjuangan itu kan. Ya sayang gitu, sayang banget gitu kan. Ya apa ya, terlepas ini beritanya benar atau enggak, karena kan yang dibawa adalah citra sholawatnya kan gitu kan. Mungkin kalau misalkan band-band kayak pop yang kayak Noah atau Geisha atau Kota gitu kan mungkin udah wajar, bukan wajar sih, udah biasa gitu ya. Karena ini kan yang mengusung band religi gitu, sholawat. Itu yang saya menyayangkan. Jadi abang sebagai orang yang memang saat ini juga terjun dalam musik gambus gitu yang Oke. memang notabene adalah musik-musik religi, merasa jika itu benar artinya ada perselingkuhan di situ gitu. Oke. Jelas menurut tanggapan abang ini menodai citra muslim gak? Khususnya mungkin muslimah juga gitu yang Oke. membawakan lagu-lagu religi nggak sih bang? Oke. Nah. Ini yang pertama sekali memang harus lekas, Sabiannya harus memberikan klarifikasi. Itu harus lekas, jangan malah tidak muncul. Karena kalau Sabiannya nggak muncul-muncul, nih saya nggak muncul-muncul, akhirnya kita yang akan terus dikejar gitu. Nah saya mau kasih tahu sama orang-orang yang menganggap, karena kan berarti saya rekannya. Nah saat ini secara struktural saya seolah beda dong, udah no 7 gitu kan. Nyambung ke pertanyaan abang, ya menjawabnya caranya dengan, ayo seluruh musik Islam jangan malah terlena dengan kejadian ini, tapi malah harus bangkit, malah harus menyemangati supaya berita yang kayak gini cepat selesai. Yang kasihan itu yang dirugikan adalah image positifnya yang sudah terbangun, bener gak? Nah, ketika akhirnya saya yang bicara, ya kan saya nggak mau juga jadi orang yang dicap sombong gitu. Ngapain jadi orang eksklusif, nggak ada untungnya, bener gak? Mau nggak mau saya mengundang ada orang yang mau datang, ya udah welcome, betul ya, seperti abang saat ini. Kalau ada tanggapan panjat sosial, justru saya mau ngajarin buat semua, yuk musik Islam, di inilah momen kita untuk panjat sosial. Kasihan image-nya kalau nggak dipanjat gitu loh, paham nggak maksudnya? Jangan malah jadi diam dan tidak memanfaatkan momentum untuk dapetin seperti yang Sabian dapatkan. Seumur Indonesia itu tidak banyak, betul gak? Ya kan? Mungkin dulu kita baru dengar si A, Cinta Rasul, Hadat Ali, ya. Sekian bertahun-tahun muncul Sabian fenomenal, betul gak? Terus kita mau nunggu 100 tahun lagi. Jadi musisi Islam ayo bangkit, selamatkan citra baik ini, gitu. Yang mereka bilang pelakor itu kan sedih banget pelakor. Supaya hancur kalimat pelakornya,
anak-anak musisi Islamnya harus bangkit gitu loh, biar bersih kembali. Jadi kalau udah ada cerita yang baru, kan media ramenya untuk yang baru, bener gak? Nisa harus cepat klarifikasi, Sabian harus cepat klarifikasi. Kalau memang baik, perbaiki secara internal. Kalau benar-benar terjadi, rapihkan secara internal. Jika tidak terjadi, ya terima resikonya. Gitu ya, semoga aja memang tidak terjadi. Dan buat orang yang menuduh macam-macam harus minta maaf harusnya kan gitu ya. Oke, itu aja paling dari saya tanggapannya. Buat teman-teman harus bangkit, jangan terlena. Karena isu ini nggak enak buat kita semua, betul nggak? Gitu. Sayang.